Shalom adik-adik semua yang di rumah, apa kabar? Ya, selamat hari Minggu semuanya ya adik-adik. Semuanya sehat toh? Ya, Kakak Maria yakin dan percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya, karena pemeliharaan Tuhan untuk kita semua. Ya adik-adik, baiklah kita langsung saja mulai ibadah kita, ibadah online di pagi hari ini, di Minggu tanggal 29 November 2020. Ya, kita ibadah kelas domba kecil mulai dari yang tidak sekolah sampai di kelas 3 SD ya, kelas Yohanes. Oke, baiklah adik-adik. Untuk itu Kakak Maria persilakan untuk semuanya bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan sukacita, dengan semangat. Lagu yang mengatakan, mari kita bersukaria. Ya, semangat tangan ya adik-adik. Memuji Tuhan. Nah, tetap adik-adik berdiri, kita menyanyi dalam gerak dan lagu. Ya, lagunya ini Yesus pokok dan kitalah terangnya. Dengan gerakannya adik-adik. Yesus pokok dan kitalah terangnya. Ya, dengan gerakannya. Ya. Jadi semangat lagi. Kita berdoa ya adik-adik, kita berbicara kepada Tuhan. Baiklah, 3. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memuji, memuliakan namamu di pagi hari ini dalam ibadah online kami sekolah minggu Jemaat Efrata Wusi dari kelas domba kecil sampai kelas Yohanes. Terima kasih Bapa yang baik atas pemeliharaanmu bagi kami seminggu lamanya. Kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami, bersama orang tua kami, kakak pengasuh kami, biarpun kami secara online, tetapi kami tetap beribadah dengan semangat, dengan sukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dari awal hingga selesainya ibadah kami di pagi hari ini biarlah terjadi hanya sesuai dengan kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Oke, baiklah adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini, ya, saya Kakak Maria persilakan lagi sekali lagi untuk berdiri semuanya. Kita menyanyi gerak dan lagu lagi. Ya, tidak boleh bosan-bosan ya adik-adik, tetap semangat memuji Tuhan. Ya, dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Lagu yang mengatakan baca kitab suci. Ya, semua dengan gerakan ya. Terima kasih. Nah, adik-adik, lagu pujian kita mengatakan baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, tumbuh di mana? Di dalam Tuhan. Baiklah, kita berdoa adik-adik sebelum kita mendengarkan cerita ya. 3. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami semua anak-anak-Mu, berkati Kakak Maria yang akan menyampaikannya, dan berkati kami semua Tuhan dimanapun kami berada mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Teman-teman kami di rumahnya masing-masing, Engkau memberkati agar supaya kami semua tetap fokus, tetap duduk dengan tenang untuk memperhatikan setiap firman yang disampaikan oleh kakak-kakak pengasuh. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu yang hidup. Haleluya, amin. Ya, baiklah adik-adik, semuanya sudah siap ya. Harap di rumah, biarpun adik-adik di rumah, tetap duduk tenang, duduk rapi, sopan, fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Di mana pada 3 minggu yang lalu, kalau tidak salah, ya, Kakak Maria menyampaikan tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Lalu berikutnya pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, yang memberitahukan siapa adik-adik? Nah, adik-adik harus ingat, yaitu malaikat Gabriel. Tuhan suruh untuk menyampaikan, untuk memberitahukan, ya. Lalu minggu lalu, nah masih ingat ya, minggu lalu adik-adik Kakak Lin ceritakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, minggu sekarang ini, minggu di tanggal 29 November ini, Kakak Maria akan menceritakan tentang kelahiran Yesus. Nah, adik-adik, 2 minggu yang lalu, ingat Kakak Maria ceritakan tentang pemberitahuan kelahiran Yesus. Nah, di mana yang memberitahukan itu adalah malaikat Gabriel kepada Maria. Ya. Nah, darpun pada saat diberitahukan atau disampaikan malaikat Gabriel, pada saat itu Maria tidak percaya, awalnya tidak percaya, tetapi setelah dia renungkan, dia pertimbangkan pesan dari malaikat Gabriel, dan kedua kalinya Gabriel berbicara lagi, dan dari situlah Maria percaya, yakin bahwa semua itu firman Tuhan, ya, yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya, dan dia terima dengan sukacita, dan dia menjalankan itu. Dia akhirnya mengandung, dan dia saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang, ini Bapak Yusuf, ini Mama Maria, ya. Mereka berdua ini belum menikah ya adik-adik, ya. Mereka masih bertunangan, tetapi Tuhan percayakan dia untuk mengandung seorang bayi laki-laki, yaitu Yesus. Nah, ketika diberikan kepercayaan, Maria melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab bersama dengan tunangannya Yusuf. Ya. Nah, pada saat itu adik-adik, pada saat itu adik-adik, Yusuf dan Maria ini sudah menjalani apa yang Tuhan sudah berikan kepercayaan. Tetapi pada suatu saat Kaisar Agustus
mengeluarkan suatu perintah, atau pemerintah Romawi pada saat itu, mengeluarkan perintah untuk semua mendaftarkan diri, ya, atau sensus penduduk, ya, yang pertama kali ya diadakan. Nah, di kota masing-masing pada saat itu Maria dengan Yusuf berada di Nazaret atau di Galilea, ya. Nah, jadi Yusuf ini dia berangkat ke kotanya karena di tempat dia berada, Yusuf adalah anak Daud juga, jadi dia berangkat ke Bethlehem. Ya, di sanalah mereka mengadakan sensus ya di Bethlehem. Tetapi Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat penginapan atau tempat tinggal di sana karena begitu banyaknya orang, adik-adik, sehingga mereka tidak mendapatkan penginapan ya atau tempat tinggal. Nah, tetapi tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan, ya, dan dia melahirkan seorang anak bayi, yaitu bayi Yesus, ya. Nah, dia melahirkan di mana adik-adik? Nah, adik-adik yang rajin sekolah minggu pasti sudah tahu semuanya. Kalau Yesus itu lahir di kandang domba ya adik-adik, dan dia dibungkus dengan kain lampin saja, ya. Tidak seperti kita, adik-adik sekalian yang di rumah, ada lahir di rumah, bahkan ada lahir di rumah sakit atau di klinik, ya. Tetapi Yesus, Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, juru selamat kita, dia lahir di kandang domba, tempat yang tidak layak adik-adik, tempat yang hina. Kenapa demikian adik-adik? Ya, karena lewat kelahiran Tuhan Yesus ini, dia memberikan kita pengajaran atau contoh teladan bahwa kita diajarkan untuk dalam kesederhanaan, ya. Jadi adik-adik, kita belajar untuk sederhana. Contoh pada saat ini dekat-dekat mau Natal, berarti kita harus rayakan Natal dengan biasa-biasa saja, sederhana, tidak harus memaksakan yang tidak ada ya. Contoh adik-adik selalu minta baju baru atau sepatu baru di mama dengan bapak. Nah, saat ini kita apa adanya saja ya adik-adik, kita tidak boleh memaksakan. Karena lewat cerita di pagi hari ini kita diajarin, kita diingatkan untuk sederhana. Ya, dari firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ya, mama dengan bapak di rumah bisa bacakan untuk adik-adik. Itu yang pertama, yaitu belajar untuk sederhana. Dari kelahiran Tuhan Yesus di dalam kandang domba ini, kita mendapat pengajaran untuk diingatkan, untuk belajar bahwa kita harus sederhana merayakan Natal yang sudah dekat ini. Ya. Yang kedua, adik-adik, kita tidak boleh sombong ya. Yang kedua, mengajarkan kita untuk rendah hati, ya, rendah hati. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik, kita tidak boleh sombong, ya. Nah, kita tetap rendah hati di hadapan orang tua kita, teman-teman kita, ya, terlebih di hadapan Tuhan, ya adik-adik. Jadi 2 poin ini di dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus di bulan Desember di tanggal 25 yang kita biasa rayakan, ya, Natal. Nah, itu kita merayakannya dengan kerendahan hati kita, ya, dengan kesederhanaan. Ya, itulah inti atau pesan dari firman Tuhan di pagi hari ini yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ya, adik-adik, demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Ya adik-adik, baiklah, untuk mengaminkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita memuji Tuhan dengan lagu yang mengatakan, sekalian bawa persembahan ya adik-adik, berikan persembahan untuk Tuhan, bawa persembahan. Ya, musik.
adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah memberikan persembahan syukur. Saatnya kita mau berdoa syafaat sekaligus doakan persembahan kita yang kita sudah berikan untuk Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. 3. Bapa yang baik, terima kasih di pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu, memuji namamu dan mendengarkan cerita tentang firman-Mu, di mana pada pagi hari ini kami boleh mendengar tentang kelahiran Tuhan Yesus. Biarlah kelahiran Tuhan Yesus untuk kami orang percaya, kami tetap menjadi sederhana dan tetap rendah hati. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap mempercayai akan kebenaran firman-Mu dan kami tetap melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Saat ini pula kami datang mendoakan persembahan syukur kami yang kami sudah berikan untuk Tuhan. Berkatilah. Berkati orang tua kami dalam tugas dan pekerjaannya setiap hari. Berkati agar tetap sehat, kuat di dalam Tuhan. Dan terlebih kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, mulai dari kelas domba kecil sampai kelas Yohanes, Engkau memberkati. Biarlah kami tetap sehat, kuat di dalam Tuhan, bertumbuh kembang di dalam Tuhan, dan tetap setia, taat mengikut Tuhan. Berkati kami yang sudah sekolah, khususnya dari TK sampai kelas 3 SD yang mengerjakan tugas-tugas, bahkan yang sudah ulangan, Engkau memberkati. Tuhan Yesus yang baik, biarlah roh hikmat yang Engkau selalu berikan kepada kami yang dalam mengikuti ulangan saat ini, bahkan yang sudah selesai. Tuhan Yesus tetap memberkati kami untuk tetap semangat dan tetap sukacita di dalam mengerjakan setiap soal-soal dari guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Berkati gereja kami, Efrata Wosi. Berkati setiap pelayan yang ada. Dan berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Engkau memberkati kami semua, kakak-kakak pengasuh dan teman-teman kami. Biarpun saat ini kami tidak bertemu, tetapi kami saling mendoakan. Tuhan Yesus mendengarkan itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Baiklah adik-adik, sekali lagi bangkit berdiri. Dan kita menyanyikan lagu Bapa terima kasih dalam sikap doa ya adik-adik. Ya. Immanuel artinya Allah beserta kita. Shalom, selamat hari Minggu.